kembali. Nah, dia keluar lagi tuh makhluknya. Nah, guys, seperti ini ya. Lihat di area seperti ini dia bisa tembus sampai 33, 36 fps. Yang jelas di sini suhunya pakai kipas aja plus ya pakai cooler yang dual Peltier. Lihat teman-teman. Suhunya di 42,1 dan kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, ini mau menindaklanjuti video saya sebelumnya terkait coba tes Resident Evil 3 Remake ya di smartphone. Itu mungkin yang saya rasakan pribadi, guys ya. Mungkin teman-teman di sini yang mainnya di laptop atau di PC gaming ya, ketika saya coba perlihatkan saya main Resident Evil 3 Remake di smartphone, itu nggak lancar bang, itu mah paling kan berapa fps gitu kan. Nah, jadi gini guys, oke, ini jangan disamakan dengan yang ada di PC ataupun di laptop ya. Kenapa kemarin saya bilang kalau misalkan RAM terdeteksi di smartphone itu lebih tinggi dari laptop saya, dan itu memang kenyataan guys ya. Cuman di situ memang kualitas dari GPU yang berbeda ya. Kalau di laptop saya sudah pakai RTX, tapi dia RAM-nya 4 GB. Sedangkan kalau di smartphone itu masih ya GPU-nya GPU Snapdragon ya, dari Adreno ya. Gitu guys. SoC-nya Snapdragon ya, include disitulah dengan GPU-nya Adreno, dan kita bisa gunakan drivernya Turnip gitu guys. Nah, kalau saya bandingkan dengan smartphone lain, contoh nih, di sini ada smartphone dengan Snapdragon 870 ya. Oke, dan memang speknya ini di bawah dari Snapdragon 8S Gen 3. Nah, ini saya coba tes di HP ini ya. Yang jelas di bawah spek dari Poco F6. Itu dia memang bisa masuk, guys. Dia bisa masuk ke dalam gamenya. Tapi dia nggak maksimal. Maksudnya saya coba tadi dia malah nggak bisa masuk ke gameplaynya gitu guys ya, sama sekali nggak bisa masuk gameplaynya gitu. Sedangkan kalau kita coba lihat guys di sini ya, kita coba ke sini masuk ya, langsung kita coba tes, dan di sini langsung saya koneksikan dengan stick. Nah, teman-teman bisa lihat nih, saya langsung aktifin lah. Di sini saya aktifin FPS-nya. Nah, ini ya FPS di Winlator-nya, dan ini real bawaan dari Winlator-nya. Saya masukkan setting environment-nya di situ. Nah, teman-teman kita lihat dia bisa masuk di sini. Tuh, kita lihat input control ya. Kita lihat virtual gamepad. Nah, dia bisa nggak sampai masuk ke gameplay di sini? Kita lihat, ya, oke. Atau ke layar awal aja. Kita lihat, tuh, dia kadang stuck, sama sekali stuck di sini. Padahal settingannya saya sudah samakan dengan yang ada di Poco F6, gitu guys. Tapi dia malah stuck di sini. Bahkan di sini resolusinya saya turunkan, guys. Resolusinya saya turunkan bukan di 1280, bukan guys ya. Nih, tuh, stack ya. Kita keluar aja. Kita lihat nih, ini keluar aja. Ini di smartphone guys. Ini hanya di resolusi 960 kali 544 ya. 16:9, tapi dia tadi di awal-awal tuh intro bisa masuk, tapi ke game dia sama sekali nggak bisa masuk guys. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu perbandingan aja. Nah, sekarang kita lihat guys, ini kita sudah masuk di dalam tampilan awalnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ya. Dan di sini pas di halaman awal sini kita bisa dapat di 47.45,2 guys. Di sini saya full dengan menggunakan cooler. Nah, di sini saya aktifin di sini mode wheel boss. Kemudian kita aktifin di sini juga pakai mode performance. Nah, sekarang kita coba lihat guys, gameplaynya kayak gimana. Volumenya kita naikin biar kedengeran. Langsung kita aja masuk. Oke, langsung kita ke story, kita continue. Kita lihat guys di gameplay ya. Saya sih enjoy aja, meskipun di sini memang FPS-nya nggak sampai 60 fps gitu ya. Tapi ketika loading seperti ini, dia bisa mentok sampai 60 fps. Dan di settingnya juga paling tinggi mentok guys ya, ini di Winlator itu cuman sampai 60 fps sayangnya. Itu ya, 60 Hz aja kedeteksinya, nggak sampai 120 fps gitu guys.
ya. Makanya di sini paling tinggi sih bisa nyentuh ke angka 45 atau di 40-an fps untuk mainin si game Resident Evil 3 remake ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. FPS-nya di bawah 30 fps ya, sekitar 20-an lah. Tapi terkadang di beberapa kondisi dia bisa lebih tinggi gitu, guys. Tuh, ya. Oke. Teman bisa lihat di sini. Kita coba turun ya. Kadang 30 fps. Teman-teman bisa disimak aja di sini. Ya. Tuh. Oke. Nah. Oke lah 30 fps lah tuh. 30 fps ya, kurang lebih ya tuh. Teman-teman ya. 30 fps ya. Nah, oke, 30 fps. Dan kurang lebih seperti ini guys untuk hasilnya, hasil gameplaynya. Dan kalau menurut saya ini masih oke lah ya, masih bisa main gitu guys ya. Tuh. Oke, langsung aja kita buka pakai lockpick, nggak harus ke sana. Kita lihat battle dengan makhluk di sini guys. Kita lihat. Nah, ini ya. Kita langsung aja masuk. Oke. Kadang ada di beberapa scene dia turun di belasan fps, tapi dia naik lagi ke 30-an. Kadang kalau lancar bisa lebih dari 30 fps gitu guys. Waduh, beracun ya, beracun ya. Kita skip aja guys. Oke, kita harus cari di sini. Dari itu kalau nggak salah sih dari si makhluknya ya. Nah ini nggak ada cok, di sini nggak ada. Oh, pakai heb aja ya, pakai heb aja ya. Oke, biar dinetralkan kembali. Nah dia keluar lagi tuh makhluknya. Nah guys, seperti ini ya, lihat di area seperti ini dia bisa tembus sampai 33 36 fps. Ini kalau menurut saya ya, yang ya di HP gitu guys ya, di HP gitu guys ya, ini cukup lancar sih. Aduh. Teman bisa lihat aja ya gameplaynya ini seperti itu. Mana sih? Nah gitu guys ya. Jadi banyak kan tuh yang komen ya, apa itu bang, matamu itu bermasalah bang, kan gitu kan. Tapi di sini ternyata ya gini, kualitasnya emang nyaman untuk dimainkan gitu guys. Aduh, kita keracunan lagi cok. Ini terlalu gak fokus, ini harus fokus kalau di area sini ya. Aduh, ini ada heb gak? Aduh, adanya yang kombin euy. Alah. Aduh, reload lagi guys. Udahlah nggak apa-apa lah, nanti load. Ini mah cuman pengetesan aja sih, mau kasih tahu aja ke teman-teman ya. Intinya seperti itu. Tuh, 30-an fps guys. Oke lah ya. Buat maininnya gitu ya. Meskipun di sini nggak terlalu tinggi, nggak bisa tinggi. Mungkin ini karena dari speknya juga ya. Snapdragon 8S Gen 3 cuman mampu ya segini gitu. Untuk performanya gitu ya. Cuman di 30 fps gitu guys ya. Oh, itu sebelah sana ininya gini guys. Nah, gini nih. Belok-belok ke belakangnya agak susah. Wow, dia di sini coy. Mana tadi? Udah mati kayaknya ya. Langsung kita lari lagi guys. Lihat guys. Nah, kalau misalkan ini nyendet gitu ya. Nyendet gitu, jet gitu guys lah pokoknya ya. Itu nggak worth it sama sekali untuk dimainkan, nggak nyaman untuk dimainkan guys. Tapi kalau ini masih oke gitu ya. Oke. Karena banyak yang komen lancar bang. Nggak tahu lah teman-teman, lihat aja komentar di video saya sebelumnya. Yang jelas di sini saya mau tunjukin pada teman-teman bahwasanya saya pribadi karena kan mata orang tuh beda-beda guys. Yang main di 35 atau 30-an fps masih cukup oke sih, cukup nyaman untuk dimainkan gitu guys ya. Gitu ya. Nah jujur aja kalau pakai gamepad seperti itu, kalau ngebidik tuh memang agak susah coy. Lebih enak tuh pakai mouse dan keyboard. Jujur aja, saya main di kayak mau mainin apa, kayak mode profesional di Resident Evil 4 Remake itu saya pakainya bisa tamat dengan cepat itu pakai mouse dan keyboard guys. Kalau pakai stick ini nggak bisa, susah gitu ya. Jujur aja nih. Ini mah cuman heavy fun aja ya. Gitu. Seru-seruan aja nih.
Dan juga di sini saya mainnya kan senjatanya juga ini sudah unlimited nih. Mana tuh? Ya, unlimited udah nggak habis-habis di senjatanya juga. Itu kan ini buat seru-seru aja guys, ngabuburit lah gitu ya. Nah, yang jelas seperti ini ya performanya guys. Ini biar teman-teman paham aja nih ya. Yang komentar-komentar kemarin segitu lancar bang. Wah, gitu kan. Bahkan ada yang bilang coba periksakan ke spesialis mata katanya. Ya, ini saya nyaman main guys. Ya, Resident Evil 3 Remake nih di smartphone. Dan ini bukan cloud gaming sekali lagi ya, saya ingatkan. Tuh, nembak juga oke. Gak ada masalah. Oke ya, gitu ya teman-teman. Mungkin yang komen pengen main tapi HP-nya nggak support kali ya. Itu aja sih kali. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Dan saya sarankan kalau ingin main tuh pakai cooler, pakai kipas ya. Nah, ini tadi saya sudah main udah berapa menit nggak tahu saya guys ya. Yang jelas di sini suhunya pakai kipas aja plus ya pakai cooler yang dual peltier. Lihat teman-teman. Suhunya di 42,1 dan tandanya ini memang cukup hangat ya guys ya untuk mainin emulator PC ini atau main Resident Evil 3 Remake ini di smartphone gitu guys. Oke. Dan di sini juga saya aktifin mode wheel boss-nya, kemudian juga di sini saya aktifin performance modenya guys tuh ya. Seperti itu. Oke. Jadi jelas teman-teman di sini ya untuk Resident Evil 3 Remake nih. Oke. Nah, jangan bilang ini nggak lancar ya. Jangan bilang ini nggak lancar guys. Seriusan. 30 fps kalau menurut saya masih oke untuk dimainkan. Yang setuju bisa komen aja di kolom komentar. Ya, tuh. Ketika balik juga, tuh, cepet guys. Tuh, ketika balik juga enak ini. Gak masalah ya. Nih ya, kita lihat. Tuh, masih oke gitu teman-teman. Nembak juga oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jelas ya, oke. Jangan ada yang sampai bilang masih nge-lag, nggak lancar. Ini sudah selancar gini mau gimana lagi gitu ya. Ini real 35 sampai ya 35 fps lah. Cukup oke guys maininnya. Dan saya juga masih cukup nyaman gitu maininnya guys. Tuh, nembak petir juga gitu. Oke, seperti itu aja. Semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.